warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan umur panjang. Senantiasa masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melakukan sebuah pembelajaran baik secara virtual atau online pada hari ini. Ya baiklah, sebelum saya memasuki pembelajarannya, saya ingin sapa murid-murid Bapak di sini. Selamat pagi murid-murid. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah kan? Alhamdulillah jika kabar kalian baik-baik saja. Saya juga baik-baik saja. Ya, kemarin lalu kita telah mempelajari bab-bab sebelumnya. Ada menuntut ilmu, ada perilaku jujur, ada yang ketiga ada sumber hukum Islam, dan pada bab yang terbaru ini kita akan membahas terkait ibadah haji untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan umat. Jadi ketika kalian ingin tahu apa saja di dalamnya, mari kita belajar dalam pertemuan hari ini terkait bab baru ini. Ayo kita pelajari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selamat datang semuanya di dalam sebuah pembelajaran virtual, yakni tepatnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kita telah memasuki bab baru, yakni tepatnya bab 6 tentang ibadah haji memperkokoh persatuan dan kesatuan umat, oleh saya sendiri, Bapak Ardian Wahyu Haryanto. Ya, ibadah haji, tentu kalian pernah mengetahui ada tetangga kalian ataupun masyarakat kalian yang telah melaksanakan ibadah haji, karena memang ibadah haji sendiri itu merupakan rukun Islam yang kelima, yakni menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Sebenarnya ibadah haji itu sendiri secara pengertian, secara bahasa, yakni secara etimologi, kata haji itu artinya sengaja berziarah, mengunjungi atau menuju tempat tertentu. Adapun secara istilah, haji berarti menziarahi atau mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di kota Mekah Al-Mukarramah dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah tertentu, yang di dalamnya ada apa saja? Ada wukuf, ada tawaf, sa'i, melontar jumroh dan lain sebagainya, dengan cara tertentu dengan waktu yang sudah ditentukan. Tentu waktu ibadah haji dimulai dari bulan apa? Bulan Zulhijjah, seperti itu. Jadi itu merupakan pengertian haji baik secara bahasa ataupun secara istilah. Jadi menziarahi atau berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah dengan melaksanakan ibadah-ibadah tertentu yang meliputi tadi yang telah saya sampaikan, tawaf, sa'i dan semacamnya. Sedangkan dalil ibadah haji itu sendiri, teman-teman, bisa dibaca itu di dalam Quran surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya makom Ibrahim, barang siapa memasukinya atau Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari atau kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Jadi di sana perintah haji itu sudah jelas bahwa berkunjung di sana tidak hanya mengunjungi
suatu kota saja, Mekah saja tidak. Karena di dalam sana ada sebuah apa? Satu, kiblatnya orang Islam. Apa di sana? Ada Ka'bah, tempat paling suci. Ada Ka'bah, yang di sana juga ada Hajar Aswad. Ada Hajar Aswad, Makom Ibrahim, Hijr Ismail dan semacamnya. Kita berkunjung ke sana, berziarah dengan sebuah ibadah yang telah dituntunkan oleh pada zaman Nabi Ibrahim hingga Nabiullah Muhammad SAW hingga sekarang. Itu merupakan dalilnya. Selanjutnya, syarat ibadah haji ada apa saja, Pak? Ya, syarat ibadah haji ada yang pertama, beragama Islam. Jadi orang haji itu syaratnya yang pertama harus beragama Islam. Orang Kristen boleh nggak? Kalau dia belum beragama Islam jelas tidak boleh. Karena apa? Secara tuntunan mereka orang Kristen, Hindu dan Buddha belum ngerti. Karena memang nggak tahu. Karena hanya Islam saja yang melakukan ibadah haji. Ada berakal sehat. Tidak boleh orang gila itu haji. Karena apa? Takutnya niatnya salah, apa yang disampaikan salah, apa yang diucapkan doanya salah, kan keliru jadinya. Sedangkan di sana baiknya tempat di alam dunia ini ya Al-Mukarramatul Mukarramah Mekah, karena di sana ada kiblatnya orang Islam. Yang ketiga ada baligh. Jadi harus dewasa, harus tahu keadaan baik dan buruk, harus mengerti secara perilaku, harus tahu mengerti baik buruknya seperti itu. Merdeka ini harus terbebas, bukan budak seperti itu. Harus dimerdekakan dulu baru boleh ibadah haji. Kalau sudah budak belum dimerdekakan jadi tidak boleh. Ada istita'ah. Istita'ah apa? Mempunyai biaya untuk perjalanan dan keluarga yang ditinggalkan, mempunyai kesehatan jasmani dan situasi perjalanan yang ditempuh aman. Jadi punya sangu, punya bekal baik secara material, biaya perjalanan, ataupun keluarga yang ditinggalkan di sana juga mempunyai bekal. Jangan karena mengadakan mau melakukan ibadah haji yang ditinggalkan gak tinggali apa-apa, makan apa di rumah, seperti itu. Ada bagi para muslimah ada persyaratan khusus, yaitu harus disertai mahramnya atau orang yang dapat dipercaya untuk menemani sepanjang perjalanan menuju Mekah. Ya, ini ada persyaratan khusus bagi muslimah, harus ditemani suaminya kalau memang sudah bersuami, seperti itu. Yang selanjutnya ya ada rukun haji. Rukun haji ada apa saja? Ada pertama ihram. Ihram ini berniat mengerjakan haji dan sekaligus memakai pakaian ihram. Pakaian ihram sudah tahu ya, yang seperti di gambar tadi, yang seperti di tadi PPT slide pertama ada gambar ihram. Nah, kayak gini, ini merupakan gambar pakaian ihram. Seperti itu. Ya harus niat mengerjakan haji. Yang selanjutnya ada wukuf, berdiam sebentar di padang Arafah. Ya, waktu melakukan wukuf dimulai tergelincirnya matahari atau waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketiga ada tawaf. Tawaf sendiri ada macamnya, ada tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika baru tiba di Mekah sebagai penghormatan kepada Ka'bah. Ada tawaf ifadah, yakni tawaf yang merupakan rukun haji. Ada tawaf wada, yakni tawaf perpisahan yang dilakukan ketika akan meninggalkan kota Mekah. Ada tawaf nazar, yaitu tawaf yang dilakukan karena adanya nazar, karena memang sudah berjanji atau ingin melakukan tawaf nazar, ya harus dilakukan. Tawaf sunat, yaitu tawaf yang dapat dilakukan berulang kali dan dapat dilakukan kapan saja. Rukun yang keempat ada sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali.
Ya, ini seperti yang ada di gambar itu sudah saya cantumkan dari siklus rukun haji, ada sa'i, tawaf dan semacamnya. Ada yang kelima tahallul, mencukur atau menggunting rambut paling sedikit sebanyak 3 helai. Itu helai itu salah ya, helai. Ada yang terakhir, tertib melakukannya dengan rangkaian sistematis prosesi ibadah haji tersebut secara berurutan. Harus urut sesuai dengan ketentuannya. Yang selanjutnya, ada wajib haji. Ada apa saja, Bapak, wajib haji itu? Yang pertama ada ihram dari mikot. Apa maksudnya? Yaitu berihram atau melakukan niat mengerjakan haji dari tempat yang sudah ditentukan. Atau mikot makani, dan juga pada waktu yang sudah ditentukan pula, atau mikot zamani. Ada bermalam di Muzdalifah, yaitu dilakukan pada wukuf di Padang Arafah pada malam tanggal 10 Zulhijjah lewat tengah malam. Ada melontar jumroh akobah, ya, pada hari raya 10 Zulhijjah melontar jumroh akobah ini menurut ulama fikih hukumnya wajib, tetapi dalam melaksanakannya boleh diwakilkan kepada orang lain apabila seorang tidak mampu melaksanakannya. Ada melontar 3 jumroh. Nah, melontar 3 jumroh ini ada jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah tiap tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ada mabit di Mina. Mabit di Mina maksudnya apa? Yaitu bermalam di Mina pada malam 11 hingga 12 Zulhijjah jika nafar awal, atau 11 sampai 13 Zulhijjah jika nafar sani. Tidak melakukan larangan haji selama ihram. Nah, tidak boleh. Ini wajib haji. Dan tawaf wada seperti yang saya jelaskan tadi. Sunnah haji ada apa saja, Bapak? Ya, sunnah haji yaitu keterangannya ada: 1. Memotong kuku, rambut dan kumis. Bagian kuku harus dipotong, harus bersih karena di sana tempat yang suci. Kumis dipotong, dibersihkan. Mandi sebelum ihram dan memakai minyak wangi. Nah, disunahkan memakai wangi-wangian. Disunahkan memakai kain ihram yang berwarna putih. Ya, pakai batik boleh, Pak. Sebenarnya boleh, tapi disunahkan karena sunnah itu merupakan kegiatan yang mendapatkan pahala, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Ya, diharuskan pakai warna putih. Disunahkan. Menyisir rambut dan jenggot. Ya, harus rapi kayak gini. Misal contohnya Bapak di sini ya berpenampilan rapi. Sholat sunnah ihram. Ya, di sana memperbanyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamdan wa ni'mata lakal wal mulku la syarika lak. Ya, itu dibaca. Itu merupakan bacaan talbiyah. Macam-macam ihram haji. Ada ifrat, yaitu melakukan ihram untuk mengerjakan ibadah haji dahulu, dan setelah selesai seluruh amalan ibadah haji baru berihram untuk ibadah umroh. Yang kedua ada tamattu, yaitu melakukan ihram untuk mengerjakan umroh di bulan-bulan haji. Setelah selesai seluruh amalan umroh langsung mengerjakan ibadah haji. Yang ketiga ada qiran, yaitu melaksanakan ihram untuk ibadah haji dan umroh sekaligus secara bersamaan. Ya, dari sini dilanjutkan. Ada ibadah umroh. Tadi selain ibadah haji, kita akan membahas ibadah umroh. Pengertian umroh. Umroh ialah mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, yang artinya
dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jadi memang umroh ini bukan merupakan kewajiban, namun sekiranya bagi yang telah mampu atau mempunyai biaya yang cukup, paling nggak bisa melakukan ibadah umroh. Hukum umroh wajib hukumnya bagi yang memiliki kemampuan sekali seumur hidup, dan berubah hukumnya menjadi sunnah untuk umroh berikutnya kecuali umroh najar. Umroh biasa juga disebut dengan haji kecil. Jadi bagi orang yang belum mampu ya tidak apa-apa tidak menjalankan umroh. Tapi ketika sudah mampu secara biaya, material, finansial, fisik, kondisi badan yang sehat, silahkan langsung berumroh. Untuk selanjutnya ada rukun umroh. Rukun umroh terdiri dari 5. Ihram, pertama ihram serta berniat untuk umroh. Ihram tadi berpakaian ihram dan berniat untuk umroh. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga, sa'i berlari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang keempat, tahallul atau bercukur rambut minimal 3 helai tadi. Yang terakhir ialah tertib secara sistematis dan berurutan. Syarat umrah sendiri sama dengan syarat ibadah haji. Di antaranya ada Islam, berakal, baligh, merdeka, istita'ah dan semacamnya. Sedangkan wajib umroh yang pertama, ihram dari mikot zamani. Dalam ibadah umroh tidak terdapat mikot. Yang pertama ada ihram dari mikot makani. Karena dalam ibadah umroh tidak terdapat mikot zamani. Yang kedua, menjauhkan diri dari segala yang dilarang atau sebagaimana larangan dalam ibadah haji. Fungsi ibadah haji dan umroh yang pertama ialah menghapus dosa yang telah dilalui selama ia belum melaksanakan haji. Yang kedua, melipat gandakan pahala. Jadi ketika ia telah melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji, maka setidaknya akan melipatkan pahala. Ya, karena banyak pahala orang berhaji dan pahala orang berumroh. Selain dirinya lebih mendekatkan dirinya kepada Allah, karena di sana tempat sebaik-baiknya tempat di muka bumi ialah depan Ka'bah atau kiblatnya orang muslim dan muslimat. Itu merupakan tempat yang paling suci dan terbaik. Ada yang ketiga, mempertebal dan memperkuat iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mau untuk melakukan ibadah haji, menandakan sebagai orang yang beriman kepada Allah. Dengan memenuhi perintahnya, keimanan seorang muslim akan terjaga. Karena seseorang yang melakukan ibadah haji membutuhkan pengorbanan baik secara material maupun fisik. Yang keempat, ada mempererat persaudaraan sesama umat Islam dari seluruh dunia. Karena dalam ibadah haji itu yang datang tidak hanya orang Indonesia seperti kita, ada orang Iran, Irak, ada orang Yaman, ada orang Amerika, bahkan Kamerun, Nigeria dan semacamnya. Paling tidak mempererat solidaritas silaturahmi dari sama umat Islam. Yang terakhir ada mengenal tempat-tempat bersejarah. Di sana ada Makom Ibrahim, Hijr Ismail, ada tadi Bukit Arafah, Safa, Marwah dan Mina tadi. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan hikmah dari pelaksanaan berhaji. Yang pertama, semakin baik akhlak dan perilakunya, semakin lebih peduli pada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk materi, pikiran maupun tenaga. Jadi akan memupuk rasa simpati dan empati terhadap teman-teman yang lagi membutuhkan, kawan kita, sanak keluarga kita yang lagi membutuhkan, akan semakin terasa dan semakin ingin mengorbankan apa yang telah ia miliki kepada orang yang membutuhkan.
tentu semakin baik akhlaknya. Yang kedua, kemampuan untuk mengendalikan diri dapat lebih baik ditandai dengan lebih sabar dalam menghadapi kesulitan. Yang kedua, itu merupakan orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, maka ia akan lebih bersabar menghadapi cobaan, ujian, dan semacamnya. Yang ketiga, lebih tangguh dalam menghadapi situasi yang sulit dengan tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah. Lebih kuat, lebih tegar dalam menghadapi sebuah permasalahan. Yang terakhir, semakin mempererat tali silaturahim atau ukhuwah Islamiyah, karena persaudaraan umat Islam tidak lagi berdasarkan ikatan darah, tapi akidah atau rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan penjelasan terkait ibadah haji dan ibadah umroh. Tentu dengan adanya materi ini paling enggak kita dapat mengambil sebuah pelajaran, sebuah pengetahuan, dan juga hikmah yang dapat dilakukan ketika sebagaimana kita telah melakukan ibadah haji dan umroh, nantinya kita dapat apa. Paling enggak kita sudah tahu hikmahnya apa dan perilaku yang mencerminkan hikmah itu seperti apa. Ya, untuk anak-anakku sekalian, khususnya kelas APH 1 maupun APH 2 di SMK 5, SMKN 5 Jember, tetap semangat dalam belajar meskipun kondisi kita masih dalam keadaan pandemi Corona, tetap konsentrasi, bertanggung jawab terhadap ilmunya, langsung bisa diamalkan, bermanfaatlah bagi orang lain. Jangan males-malesan di rumah, tetap melakukan pembelajaran sebagaimana belajar. Belajar itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.